perkenalan dulu, saya Dr. Bob, researcher yang sudah berapa 13 tahun ya. Jadi dalam penanganan sehari-hari memang 90% kasus yang saya tangani adalah payudara. Ya. Saya izin share dulu ya. Ya, mungkin bisa dilihat yang kalau kita mau tahu tentang kanker payudara tentu ada beberapa hal yang kita harus jawab. Ya. Pertama, dengan kanker didengar oleh kita mendengar kanker payudara. Nah, ini berkaitan kanker itu ada apa dengan kanker payudara? Tentu karena bahaya ada rasa takut ya. Takut tidak bisa sembuh. Jawabannya adalah bisa, tapi ada syaratnya. Takut payudaranya hilang. Orang kadang takut ke dokter, ada benjolan, atau sudah tahu itu kanker, dia takut operasi karena dia berpikiran nanti payudara saya hilang. Tidak harus. Ada syaratnya juga. Dan juga kadang orang takut kemoterapi. Ya. Tidak semua kanker payudara akan memerlukan kemoterapi. Kalaupun diperlukan, kemoterapi itu bisa dilalui dengan aman asal persiapannya baik. Ada apa dengan kanker payudara? Di samping ada bahaya, ada takut, juga ada mitos. Mitos ini yang menghalangi kita untuk melakukan terapi yang baik, menghalangi kita untuk masyarakat memiliki pemahaman atau kesadaran yang benar tentang kanker payudara. Yang pertama, kalau kita punya benjolan di payudara itu pasti kanker. Jadi kadang orang ya takut ke dokter. Jawabannya tidak betul karena 80% yang teraba oleh pasien benjolan itu ternyata jinak. Ya. Jadi itu bisa dibedakan dari pemeriksaan USG. Ada benjolan cair yang namanya cyst ini, ada juga benjolan padat yang jinak, benign nomor 2, ada yang campuran ya cair dan padat, ada yang ganas yang nomor 4. Keempat benjolan ini kalau kita raba dari luar sama saja, ya. Jadi tidak ada perbedaan bentuknya, sehingga yang diperlukan adalah pemeriksaan tambahan dengan USG. Mitos yang lain adalah tentang faktor keluarga. Sering orang beranggapan saya tidak punya faktor keluarga, tidak punya riwayat, jadi saya tidak perlu khawatir. Tidak tepat karena kanker yang berhubungan dengan genetik itu hanya 5%, ya, 5-10% saja yang berkaitan dengan genetik. Kalau familial hanya 10-15%. Artinya 85% kanker payudara itu tidak diketahui sebabnya. Ya. Sporadik, artinya berkaitan dengan kecenderungan kita untuk mengalami perubahan sel dan juga lingkungan di mana kita berada. Jadi interaksi dengan lingkungan kita, polusi, faktor stres, kelebihan jaringan lemak, itu juga radikal bebas, radiasi dari eksternal itu juga mempengaruhi. Mitos yang lain adalah kanker payudara ini biasanya pada orang tua. Karena saya masih muda, tidak mungkin. Baru saja kemarin saya menerima pasien yang usianya 29 tahun dengan kanker payudara. Dan yang termuda yang kita terapi di sini adalah 16 tahun. Jadi ini yang harus jadi pemahaman bahwa kanker payudara itu bisa terjadi. Jadi pemahaman kewaspadaan itu harus dimulai sejak dini.
Paling tinggi sekarang di usia 40 sampai 45. Ya. Ini juga mitos ya, atau lebih berkaitan dengan ketakutan. Kalau ada kanker, pasti saya tidak bisa sembuh. Syaratnya adalah dia harus ditemukan dini. Kanker payudara itu tidak ada pencegahan dengan vaksin supaya tidak muncul. Tetapi harus ditemukan dini supaya dapat diterapi dengan cepat dan kesembuhannya mendekati 100%. Ya, jadi kalau masih stadium 0, stadium 1 itu 100% kesembuhannya. Kalau makin lama tertunda atau makin lama diketahui, keberhasilannya makin turun sampai pada stadium 4 yang hanya 22% dalam 5 tahun pertama. Nanti saya akan dijelaskan bagaimana menemukan dini. Nah, mitos lain ini karena saya tidak menyusui, jadi saya ada kanker payudara. Bukan dalam pemikiran bahwa karena asisinya tidak keluar, asisinya tidak dikeluarkan, mengendap lalu jadi kanker. Tapi lebih kepada wanita yang tidak menyusui itu payudaranya tidak berkembang sempurna, sehingga mudah untuk terjadi perubahan akibat paparan dari luar ya. Yang kedua, wanita yang menyusui itu yang hamil dan menyusui, dia akan mengalami pengurangan jumlah menstruasi dalam hidupnya. Sedangkan salah satu faktor risiko kanker payudara itu adalah apabila dia lama paparan dengan estrogennya itu panjang. Artinya jumlah menstruasi selama dia awal menstruasi sampai menopause itu jumlahnya banyak. Dengan dia hamil dan menyusui, maka ini akan terpotong. Ya. Jadi makin sedikit jumlah menstruasi seorang wanita dalam masa aktif secara hormonnya, maka risiko kanker payudaranya makin kecil. Ini juga masih banyak di negara kita. Ada orang-orang yang menerapi kanker payudara dengan obat herbal maupun suplemen makanan. Itu juga tidak tepat ya, karena kanker itu sel yang sudah berubah, dia tidak akan bisa diajak balik menjadi normal. Yang harus dilakukan adalah dilakukan tindakan kontrol secara lokal dan juga secara sistemik di dalam darah. Berkaitan dengan deteksi, mamografi yang merupakan alat deteksi dini kanker payudara juga mengalami kendala-kendala, yaitu adanya mitos yang mengatakan bahwa berbahaya. Baik, sepertinya ada masalah koneksi, mohon ditunggu saya sementara ini tunggu untuk sumbernya. Oke. Maaf, terputus tadi ya. Tidak bisa didengar suara saya? Terdengar jelas, Pak, sekarang. Ya. Jadi kalau nyeri pada mamografi itu tergantung dari ambang nyeri tiap pasien, berbeda-beda. Tapi pada umumnya pasien hanya merasakan tidak nyaman, ya. Mayoritas merasakan tidak nyaman selama sekitar 5-10 detik. Ya. Ada mitos lain adalah kalau benjolannya nyeri itu baru bahaya. Kalau nggak nyeri, nggak bahaya. Nah, ini juga tidak benar. Walaupun sebenarnya nyeri itu tidak bisa dijadikan patokan bahaya atau tidaknya suatu benjolan, tapi mayoritas kanker payudara itu justru tidak sakit. Jadi tidak bisa jadikan patokan. Ya.
operasi, jangan dioperasi, nanti malah menyebar. Itu juga tidak benar. Yang benar adalah kita melihat secara logika. Di daerah kanker payudara itu terdapat sel yang tidak normal yang akan berkembang, dan kalau dibiarkan dia akan masuk ke pembuluh darah yang di bawah itu, dia pergi ke tempat lain. Jadi ini masalah waktu. Kalau kita biarkan, lama-kelamaan dia akan terjadi penyebaran. Justru harus dilakukan tindakan dengan cepat. Ya. Ini tadi sudah saya jelaskan. Kalau operasi pasti harus kehilangan payudara. Tidak juga, karena ada prosedur namanya rekonstruksi payudara. Jadi seperti pada pasien-pasien ini, itu kansernya di sebelah kiri payudara, di payudara sebelah kiri, bagian luar, tapi ini kita sudah ambil semua jaringan payudaranya, lalu dibentuk kembali, direkonstruksi, diisi kembali dengan jaringan tubuhnya sendiri. Jadi semua ini dalamnya sudah terangkat semua, jaringan payudara dan kanser. Kemoterapi berbahaya bagi tubuh saya. Itu juga tidak tepat ya, karena kita lihat foto ibu ini, beliau adalah pasien 74 tahun pada waktu terdiagnosis, ya, dan beliau memerlukan kemoterapi karena kansernya tidak bisa dioperasi. Harus kemoterapi dulu dan melakukan operasi. Baru saja kurang lebih 2 minggu yang lalu saya berbicara dengan beliau, dan kalau saya tidak salah ya, beliau operasi ini 4 atau 5 tahun yang lalu ya. Jadi masih baik-baik saja. Walaupun usianya di atas 70 tahun, pada saat memerlukan kemo kita bisa lakukan dengan baik. Laki-laki tidak punya payudara sehingga tidak ada kanker, tidak mungkin kanker payudara. Tidak tepat karena laki-laki juga punya jaringan payudara. Pada laki-laki ini, sahabat kami Pak Joni dari Kalimantan, beliau mungkin sudah tahun ke-7 ini ya, itu breast cancer, dan dilakukan pembedahan, lalu dilakukan kemoterapi, sekarang minum hormonal terapi, dia bisa beraktivitas seperti biasa ya, tanpa ada kendala yang berarti. Kalau saya kena kanker berarti hidup saya berubah total dan saya tidak bisa hidup normal lagi. Ya, tidak tepat karena ada pasien-pasien juga yang hidupnya seperti biasa ya. Ada pasien-pasien yang menyelesaikan disertasinya, menyelesaikan program doktoralnya, yang menjadi guru yoga, yang menjadi makeup artist, yang menjadi dosen dan sebagainya. Jadi apabila ditemukan awal beban yang Tuhan kasih sementara untuk kita, dan kita harus selesaikan. Jadi selesaikan itu artinya dibuang beban itu, begitu selesai dan kita hidup seperti biasa. Ya. Ada apa dengan kanker payudara? Ada harapan, paling penting ya. Bisa sembuh, terapinya bisa dilakukan dengan aman, tidak harus kehilangan payudara. Pada wanita muda bisa punya anak setelahnya. Ada syaratnya, terdeteksi dini dan diterapi dini. Ya, tadi sudah saya sampaikan, menemukan dini itu berkaitan dengan persentase kesembuhannya. Kanker itu sebelum dia teraba 2-3 tahun sebelumnya, ada perkapuran kecil-kecil di payudara yang hanya bisa dilihat oleh mamografi. Jadi kalau pada mamografi terlihat perkapuran dan kita ambil ternyata itu kanker, kita menemukan kanker 2-3 tahun sebelum kebanyakan orang datang ke dokter mengeluhkan ada benjolan, which is sangat baik untuk prognosisnya. Ya. Harus dilakukan diagnosis yang benar, jadi harus dilakukan oleh tim. Ada dokter bedah, kalau ada pemeriksaan akan dilihat dokter radiologi, kalau hasilnya ada yang tidak baik akan diperiksa oleh dokter patologi, dan semua itu harus berada dalam satu sistem. Ya. Ini tadi masih banyak orang yang ada benjolan tanpa USG langsung dioperasi ternyata ganas. Ya, baru saja kemarin saya menerima pasien seperti itu, dan dia datang kemari karena dioperasi ternyata ganas di luar, dan kita harus operasi lagi. Ya.
karena itu harus cepat. Jadi kemarin ketemu, besok dia akan operasi lagi. Tapi baiknya tindakan kayak operasi kanker itu 1 kali dan selesai. Dan bagaimana cara itu dipastikan dengan diagnosis yang benar sebelum operasi. Ada hal lain kalau kita berbicara kanker, tentu yang harus ditanyakan oleh pasien apakah memang itu sudah terkonfirmasi dari pemeriksaan patologi atau tidak. Artinya dilihat bawah mikroskop memang selnya sel ganas. Jadi kanker itu diagnosis akhirnya adalah bukan dari foto canggih dan macam-macam, tapi dari pemeriksaan melihat sel di bawah mikroskop. Di samping ditemukan dini, caranya tadi dengan mamografi, ya, didiagnosis dengan benar, dengan dilakukan oleh tim, tapi juga harus di tempat yang benar. Tempat yang benar itu ada standarnya, ya. Jadi kita mengikuti standar Eropa, di mana harus menggunakan guideline internasional, ada pertemuan multidisiplin meeting, ya, tiap minggu, ya. Kalau kita di sini 2 minggu sekali, dua kali seminggu, minimal harus menangani 150 kasus baru per tahun center tersebut, baru bisa dibilang bahwa dia capable. Ya. Kalau kita di sini 500 sampai 600. Jadi di tempat saya belajar di Jerman, kalau di bawah 150, center tersebut harus ditutup. Dia dianggap tidak layak untuk menangani problem payudara karena jumlahnya sedikit. Frekuensinya sedikit, berarti keahliannya juga akan berkurang. Berarti pasien tidak aman berada di situ. Ya. Sehingga harus di-refer ke tempat yang volumenya lebih banyak. Syarat yang lain harus ada breast surgeon, breast radiologist, breast pathologist, dan breast nurse. Jadi semuanya harus fokus untuk penanganan breast. Dan itu di rumah sakit onkologi kita coba penuhi, ya, mengikuti guideline internasional, ya. Ada pertemuan rutin dan juga ada tenaga-tenaga ahli yang mau fokus pada payudara. Ini pertemuan kami, ya, Selasa dan Jumat. Kita bahas semua pasien. Jadi tidak ada pasiennya dokter A, dokter B, semuanya adalah pasiennya tim dan diputuskan secara tim. Tidak ada dokter superhero, tapi semuanya adalah tim yang solid. Harus benar terapinya. Jadi kalau benjolan jinak, kita bilang jinak, maka pengambilannya cukup ngambil benjolannya saja, ya, dia bisa membesar, yang diambil cuma benjolannya saja. Tapi kalau benjolan ganas, di samping dia bisa membesar, dia juga bisa ke kelenjar getah bening, dia langsung ke kelenjar getah bening di ketiak. Kalau dibiarkan, dia akan melakukan penyebaran jarum. Jadi ini adalah perjalanan waktu, ya, dan bukan perjalanan yang memiliki waktu istirahat. Jadi kita tidur, dia tetap jalan. Jadi menemukan awal sangat penting. Nah, kanker ini samping membesar, tadi dia pergi ke tempat lain. Kalau kita cuma ambil benjolannya saja, tidak tepat. Karena kanker itu batasnya tidak jelas. Dia harus diambil dengan batas aman, yang garis hijau ini. Dan harus terbukti bahwa aman. Jadi begitu diambil langsung diperiksa batas-batasnya oleh dokter patologi. Dibilang aman baru selesai. Ya. Bisa diambil sebagian atau diambil keseluruhan jaringan payudaranya, itu namanya mastektomi. Ini baru tepat. Jadi kalau memerlukan rekonstruksi kita akan lakukan, ya, seperti ini. Ada yang juga menggunakan silikon implan. Terapi yang lain, kemoterapi, radiasi, hormonal terapi, targeting terapi, itu tergantung dari karakter kanker yang diperiksa setelah pembedahan. Jadi harus dipahami bahwa pembedahan itu bukan satu-satunya terapi utama untuk breast cancer. Karena yang kita cegah dari breast cancer itu bukan benjolannya saja, tetapi kita mencegah penyebaran. Yang berbahaya dari kanker payudara itu bukan benjolan di payudaranya, tapi penyebarannya. Sehingga kita harus, setelah pembedahan, kita harus lihat karakter dari kansernya. Apakah memiliki risiko untuk melakukan penyebaran atau tidak. Kalau dia karakternya agresif, maka memerlukan
terapi-terapi. Ya, jadi tujuan kita terapi kanker payudara itu bukan payudaranya hilang atau benjolannya hilang, tetapi penyebaran jangan sampai terjadi. Apa yang harus dilakukan supaya aman? Ingat, tidak ada vaksin, jadi harus deteksi dini dengan pemeriksaan payudara sendiri, bisa dilihat di internet banyak panduannya ya. Tujuannya untuk mengenali payudaranya sendiri, bagaimana karakternya, sehingga kalau ada perubahan kita tahu. Ya, itu dilakukan tiap bulan, 10 hari setelah mens bersih. Mamografi mulai rutin di atas 40 tahun, ya, bisa tiap 2 tahun sekali. Ya, kalau ada faktor risiko keluarga, setahun sekali. USG bisa dilakukan 6 bulan sekali, tidak lebih dari 1 tahun sekali. Jadi kalau nggak bisa 6 bulan, jangan lebih dari 1 tahun. Demikian dari saya. Saya kembalikan kepada MC, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, terima kasih untuk Dr. Bob Octavianus. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya seputar kanker payudara yang sudah dijelaskan sama Dr. Bob. Ada bisa di chat aja atau langsung ngomong aja di sini. Terima kasih. Dokter, saya ingin bertanya. Oke, dipersilakan. Saya ingin bertanya. Tadi dokter mengatakan penanganan kanker itu harus dilakukan secepat mungkin ketika kanker ditemukan. Sedangkan kalau kita melihat seorang pasien yang didiagnosa kanker belum tentu siap untuk melakukan prosedur pengobatan seperti operasi, kemoterapi, dan lain-lain. Nah, bagaimana dokter menghadapi pasien-pasien tersebut yang belum siap untuk melakukan prosedur, sedangkan mereka sudah waktunya untuk melakukan prosedur tersebut? Terima kasih. Baik, jadi yang paling utama kita kembali kepada tadi, apa yang saya jelaskan dalam presentasi saya. Ada apa dengan kanker payudara? Ya? Pertama, ada bahaya, tadi saya sampaikan. Dan itu harus dijelaskan kepada pasien dengan bahasa yang harus disesuaikan dengan kita melihat status psikologis pasiennya. Dia harus tahu bahwa yang dihadapi ini bukan sesuatu yang tidak bahaya, ini yang bahaya, ya, dan sesuatu yang berkembang terus. Saya selalu sampaikan bahwa kanker payudara itu ada 2 hal. Dia tidak perlu dipercaya dia ini kanker atau tidak. Yang perlu dibuktikan. Ya, buktikan itu ya harus dilihat di bawah mikroskop. Kita jangan menghabiskan waktu dengan ini benar kanker atau enggak, pergi ke tempat lain tanya ini benar kanker atau enggak, itu akan menghabiskan waktu. Yang kedua, dia tidak pernah istirahat. Kita tidur, kanker itu enggak pernah istirahat. Dia akan jalan terus. Nah, orang takut dalam profesi saya ya, pasien takut itu paling banyak karena informasi. Informasi yang pertama adalah dia tidak tahu ini berbahaya, atau dia tahu, tapi dia tidak tahu bahwa ada harapan. Seperti yang tadi saya jelaskan. Ya. Ada harapan itu apa? Ada orang yang sembuh. Dan itu kita akan tunjukkan. Ada orang yang 15 tahun, 20 tahun lalu mengalami hal yang sama yang dia alami saat ini, ketakutan, tetapi karena melakukan terapi dengan benar, mereka sehat sampai saat ini. Jadi menangani kanker itu memang tidak bisa kita mati hati, ya, atau transaksional saja dengan pasien. Saya selalu memegang prinsip bahwa sincerity itu works, ya. Jadi pada saat kita menjelaskan ke pasien dengan tulus, dengan tidak ada agenda-agenda yang lain, hanya untuk ingin menjaga pasien tersebut. Dalam pengalaman saya, pasien akan memahami dan akan operasi. Betul, memang ada pasien-pasien yang akan tetap takut dan akan kembali pada
waktu yang lain dengan kondisi yang berbeda yang lebih parah. Tetapi dengan cara-cara yang kita lakukan itu, frekuensi itu akan sangat berkurang. Ya. Ada pasien-pasien yang sangat takut, dia membutuhkan 3-4 kali pertemuan sebelum dia memutuskan bahwa dia harus operasi, bahwa dia akan operasi. Sehingga memang dokter yang menangani kanker itu harus menyediakan waktu, harus bisa dijangkau, harus bisa ditanyai, dan dia bersedia menjawab. Tidak bisa kita menutup diri dan memisahkan ya. Ini kalau saya bekerja, waktu saya segini, nanti pasiennya tanya, saya tidak akan jawab. Tidak boleh. Karena begitu pasien itu bertemu dengan dokter yang menangani kanker, itu ada ikatan di situ bahwa menurut pandangan saya, Tuhan menitipkan untuk kita menjaga pasien tersebut selamanya. Ya, karena berhadapan dengan kanker itu, kita berhadapan dengan risiko selamanya. Dan kalau pasien memahami itu atau bisa merasakan itu dari pembicaraan kita, dalam pengalaman saya tidak banyak gagalnya. Memang pasti ada pasien yang takut, tapi we cannot save everybody ya. Tapi kita harus berusaha untuk menciptakan cara kita bisa menyelamatkan orang sebanyak mungkin. Apakah benar kalau kanker payudara ini bisa ditularkan dari turun-temurun ya? Terima kasih. Untuk Dr. Bob, bisa dibantu jawab. Dok, pertanyaannya apakah benar kalau kanker payudara ini bisa ditularkan dari turun-temurun? Terima kasih. Ya, jadi bukan ditularkan dalam artian seperti penyakit infeksi ya. Misalnya orang yang dengan HIV, kalau dia tidak dikendalikan infeksinya akan diturunkan ke anaknya. Bukan seperti itu. Tetapi breast cancer itu 5-10% penyebabnya adalah adanya mutasi gen pada seseorang. Gen itu adalah gen yang berfungsi untuk memperbaiki DNA kita. Jadi dalam interaksi kita dengan lingkungan, faktor-faktor yang dari luar itu dapat menyebabkan sel kita tuh DNA-nya mengalami kerusakan. Nah, Tuhan menciptakan ada prosedur, ada cara bagaimana sel-sel kita itu yang rusak akan memperbaiki dirinya sendiri. Ada gen-gen yang bertugas untuk memperbaiki sel yang rusak tersebut. Kalau gen-gen ini mengalami mutasi sehingga dia tidak berfungsi normal, sel akan kehilangan fungsi untuk memperbaiki dirinya sendiri tadi. Sehingga sel yang rusak itu akan berkembang terus menjadi bentukan baru yang tidak terkendali oleh tubuh kita, bukan sel normal lagi, dan bisa pergi kemana-mana yang namanya kanker. Gen itu banyak, tapi untuk breast cancer yang paling dikenal adalah BRCA, ya BRCA1 dan BRCA2. Kalau pernah dengar ceritanya Angelina Jolie yang melakukan pengangkatan payudara diganti dengan silikon karena dia mempunyai mutasi gen BRCA. Nah, BRCA ini apabila memang dialami pada seseorang, dia mempunyai risiko breast cancer yang tinggi. Kalau pada wanita itu usia 80 tahun 70% kemungkinannya. Pada laki-laki dia punya risiko lebih tinggi dibandingkan laki-laki lain untuk breast cancer dan prostate cancer. Tetapi harap diingat bahwa ini hanya 5-10% dari keseluruhan penyebab kanker payudara, yang 90% itu adalah interaksi kita dengan lingkungan. Nah, kita akan curiga seorang wanita terkena breast cancer ada hubungannya dengan mutasi kalau kansernya itu terjadi pada usia yang lebih muda, di bawah 40 tahun. Maka dia harus diperiksa untuk lihat apakah di dalam darahnya ada mutasi gen BRCA atau BRCA ini. Kalau ada mutasi, maka ini berkaitan dengan bagaimana kita memanage pasien ini, berkaitan dengan risikonya untuk kanker payudara lain, juga ovarian cancer ya, atau kanker indung telur. Yang kedua, setiap keturunannya
mempunyai chances atau kemungkinan untuk diturunkan, untuk memiliki mutasi itu, tiap anak memiliki chances 50%. Jadi tidak otomatis akan diturunkan. Ya, jadi kalau seorang ibu ada mutasi gen BRCA, tiap anaknya itu punya kemungkinan 50%. Nah, bagaimana kita memanage anak ini itu pada saat usianya cukup, ya cukup secara psikologis, kalau memang diperlukan atau pasien menginginkan, maka kita lakukan pemeriksaan untuk melihat apakah dia juga mengalami mutasi, diturunkan mutasi tadi. Jadi jawaban dari pertanyaannya adalah diturunkan tapi hanya 50% kemungkinannya, dan itu hanya bukan mayoritas kanker payudara ya, hanya 5-10% dari keseluruhan kanker payudara. Itu mudah-mudahan menjawab ya. Apakah makanan khusus yang harus dihindari agar tidak terkena kanker payudara dan selama kanker payudara? Tidak ada makanan khusus karena kanker payudara itu 85% berhubungan dengan eksposur yang berlebihan, maka kita harus menjaga berat badan yang ideal, dan artian presentasi lemak di tubuh kita harus dijaga ideal, karena salah satu sumber hormon dari tubuh baik di wanita maupun laki-laki. Kalau wanita sumber hormon estrogennya dari telur, dari lemak. Ya. Kalau laki-laki dari lemak murni, karena laki-laki. Ya, maaf terputus lagi. Sorry. Ya, Pak. Jadi lemak dalam tubuh kita itu harus kita kendalikan supaya tidak bertambah. Nanti estrogennya bertambah, exposure estrogennya dari luar akan bertambah sehingga chances untuk breast cancer-nya akan lebih tinggi. Artinya tidak ada makanan khusus. Yang perlu adalah makanan-makanan yang cepat menyebabkan kegemukan atau overweight itu dihindari atau seperlunya, ya sewajarnya. Tidak ada makanan khusus yang menyebabkan kanker itu berkembang cepat ataupun mengobati kanker payudara. Ya, semuanya harus masalah mendeteksi dan melakukan terapi secara medis. Ya, terima kasih dok atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi, dok. Dok, apakah benjolan jinak bisa muncul kembali setelah diangkat? Muncul kembali itu harus dilihat dari dua segi ya. Muncul di tempat yang sama atau muncul lagi di tempat yang lain. Kalau yang pertama, apabila dilakukan pengambilan dengan benar, benjolan yang sudah diambil itu tidak akan muncul lagi. Ya. Tapi yang kedua, muncul di tempat lain itu adalah kecenderungan tiap orang ya. Masing-masing orang beda-beda. Ada yang punya benjolan 20 di payudaranya. Maka dia di atas kertas memang punya kecenderungan kalaupun 20 itu diambil, dia akan punya kemungkinan untuk muncul lagi di tempat lain. Jadi muncul lagi ini kalau di tempat lain ya bisa saja, tapi itu bukan berarti berhubungan dengan prosedur operasi yang pertama diambil terus nanti muncul-muncul lagi, tidak. Jadi lebih berhubungan dengan risiko atau kecenderungan tiap orang beda-beda. Tapi kalau di tempat yang sama, kalau kita ambil dengan benar, dia tidak akan muncul lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Dari Luis Fernando, apakah benjolan kanker payudara pada laki-laki berbeda dengan perempuan? Prinsipnya sama, ya. Gambaran pada USG-nya, pada perabaannya bisa sama dengan pada wanita. Tapi garis bawahnya adalah berkaitan dengan rasio. Benjolan 1 cm, kanker payudara 1 cm di wanita, payudara wanita itu dianggap kecil karena payudara wanita kan besar. Ya. Sedangkan benjolan 1 cm di payudara laki-laki itu sudah besar, ya, karena rasionya dengan kelenjar yang ada, kelenjar payudara normalnya kan sedikit.
Sehingga pada umumnya kanker payudara yang ditemukan pada laki-laki itu lebih lanjut dibandingkan pada wanita, dalam artian ekstensinya atau perjalanannya. Sehingga memang kita lebih agresif ya. Pada laki-laki pada umumnya kita akan berpikir lebih agresif untuk terapinya karena penemuannya secara lokal lebih besar dibandingkan pada wanita. Jadi kalau 1 cm di laki-laki itu mungkin 5 cm di payudara wanita atau bisa lebih dari itu, seperti itu. Ya, terima kasih untuk Q&A hari ini, Dr. Bob.